Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Pertama, Sumpah Pemuda. Tak pernah lekang dari ingatan bagaimana Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan, kesadaran nasionalisme dari penjuru Nusantara yang akhirnya memantik pergerakan nasional meraih kemerdekaan. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Ketika sekumpulan anak muda nekat mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Yang ketiga, Reformasi 98. Ketika anak muda secara serentak bergerak dan berhasil menumbangkan sebuah era kepemimpinan dan melahirkan harapan-harapan baru. Negeri ini juga didirikan oleh orang-orang muda. Sejarah bangsa ini adalah sejarah angkatan muda. Dan belum lama ini, ketika reformasi dikorupsi, anak muda juga yang turun ke jalan, bersuara menolak rancangan undang-undang yang tidak aspiratif, perjuangan yang masih berlanjut hingga kini. Sejatinya demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia dapat disebut sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengusung konsep mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tetapi tidaklah hanya dipahami dalam hal teknis prosedural seperti itu saja. Secara substansial, demokrasi Pancasila mengandung arti kedaulatan rakyat yang mana dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing. Haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia. Haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, serta harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila memiliki etika diskursus yang bertolak dari keyakinan jati diri bangsa, yaitu asas gotong royong yang berdiri tegak dalam dimensi kemajemukan. Dengan demikian, demokrasi Pancasila merupakan konsensus moral bangsa yang tidak dapat ditawar lagi, akan tetapi merupakan keharusan dalam mengamalkannya. Jika elit partai politik dan elit pemerintahan amnesia atau rabun terhadap nilai demokrasi Pancasila, justru disinilah peran pemuda agar lebih responsif dapat mendorong prinsip-prinsip demokrasi Pancasila agar terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan kepeloporan dari generasi muda untuk selalu merawat demokrasi melalui ideologi bangsa yaitu Pancasila, sehingga demokrasi ini tidak terkesan hanya menjadi teks-teks normatif tanpa makna, dan harapan kita bersama mewujudkan demokrasi substantif yang berkeadilan sosial serta mensejahterakan. Perkenalkan, nama saya Devira Patria Desmita. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai peran anak muda dalam mempertahankan kesenian dan kebudayaan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kebudayaan yang sangat beraneka ragam. Keanekaragaman tersebutlah yang menjadikan Indonesia memiliki daya tarik bagi bangsa lain. Banyaknya keanekaragaman di Indonesia seperti budaya, bahasa, suku, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya memberikan tanggung jawab yang besar bagi masyarakat, utamanya kaum pemuda untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman tersebut. Di pundak pemuda terdapat bermacam-macam harapan. Hal ini karena mereka diharapkan dapat menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya secara turun-temurun. Peran anak muda dalam mempertahankan kesenian dan kebudayaan Indonesia, yang pertama ialah mengenal seni dan budaya. Dengan mengenal akan lebih mudah untuk tertarik dan mempelajarinya. Selanjutnya akan muncul rasa ikut memiliki dan pada akhirnya tumbuh rasa mencintai seni dan budaya sendiri. Yang kedua, melahirkan kesadaran melestarikan seni dan budaya. Demi mempertahankan seni dan budaya Indonesia, generasi muda wajib membangun kesadaran untuk melestarikan, menjaga, serta melindungi apa yang sudah menjadi warisan budaya Indonesia agar tetap berkembang. Lalu yang ketiga, mengenalkan keragaman budaya pada dunia. Memperkenalkan keragaman budaya kepada dunia akan menunjukkan kebanggaan atas kekayaan budaya yang dimiliki. Jika dunia sudah mengenal seni dan budaya Indonesia, maka akan terjadi harmonisasi hubungan dengan negara-negara lain. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.
Bagaimana sih caranya generasi muda bisa mengkampanyekan demokrasi Pancasila di era revolusi 4.0? Caranya adalah, yang pertama, generasi muda dapat membuat video yang menarik dan inovatif, kemudian diupload di platform YouTube maupun TikTok. Yang kedua, generasi muda dapat membuat poster-poster yang berisikan informasi mengenai demokrasi Pancasila dan kemudian diupload di Instagram. Yang ketiga, generasi muda dapat membuat thread di Twitter mengenai informasi yang berisikan tentang demokrasi Pancasila. Dan juga, para generasi muda dapat membuat blog mengenai apa itu demokrasi Pancasila dan informasi-informasi penting yang terkait lainnya. Selain itu, para generasi muda juga bisa memanfaatkan sejumlah influencer di media sosial sebagai media untuk mengkampanyekan demokrasi Pancasila ini. Sekian dari saya, terima kasih. Usia muda adalah usia produktif. Pada usia produktif tersebut, kaum muda dapat memerankan peran penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada era ini, di mana dunia terikat dengan perkembangan teknologi digital, generasi muda diharapkan dapat berada di garis depan untuk melakukan perubahan, inovasi, pembangunan, dan perdamaian. Kaum muda yang saat ini diwakili oleh generasi milenial dan generasi Z merupakan kelompok masyarakat yang paling dekat dengan teknologi digital, sehingga mereka memiliki kreativitas yang lebih tinggi, rasa percaya diri yang lebih besar, akses informasi yang lebih mudah, pandangan yang lebih inklusif, serta memiliki jaringan yang lebih luas. Keunggulan-keunggulan tersebut dapat menyulap generasi muda menjadi para pembelajar yang mandiri, pengusaha-pengusaha yang sukses, relawan-relawan yang berkesadaran, serta pemimpin yang independen. Para pemuda sebagai agen of change atau agen perubahan, artinya bahwa pemuda memiliki peranan untuk menjadi faktor terpenting dari kemajuan bangsa itu sendiri. Baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris kekayaan bangsanya. Sebagai agen of change atau agen perubahan, kaum muda tidak dapat lagi berpikir linear atau satu arah, melainkan mesti berpikir sirkular dari segala arah. Dengan melakukan hal tersebut, kaum muda dapat menjadi agen perubahan yang sesungguhnya. Sekian, terima kasih. Sebagai generasi penerus masa depan bangsa Indonesia, semua harus mengerti bahwa kunci kemenangan di dalam menghadapi persaingan global ini terletak pada kekuatan, persatuan, dan karakter bangsanya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kecintaan kepada tanah air. Kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus memenangkan hari ini dan hari esok dalam menghadapi persaingan global era revolusi industri 4.0. Tips sukses untuk generasi pemuda-pemudi milenial harus selalu membuka diri pada lingkungan yang lebih luas, menjaga konsentrasi saat menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan, peka terhadap perubahan yang ada, menyisihkan waktu untuk belajar, tidak melakukan plagiat atas karya orang lain, mencari informasi dari sumber yang terpercaya, menyisihkan waktu untuk beristirahat, dan kerahkan seluruh potensi yang kalian miliki dan raihlah kesuksesan demi masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih.